Kita baca dulu bagian Alkitab kita dari surat Efesus. Efesus pasal yang kedua, kita baca satu ayat dulu ya, yaitu ayat yang ke-10. Lalu nanti kita sambung dengan pasal 4. Efesus pasal 4, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 16. Karena kita ini, buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekarang kita akan baca gantian pasal 4, Efesus 1 sampai 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah melihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Mari kita masuk dalam doa ya. Tuhan, kami menyerahkan apa yang sudah kami baca ini dalam tangan Tuhan yang mengilhamkan, menafasinya. Kiranya roh yang sama yang mengilhaminya menerangi hati kami, supaya kami ini boleh paham, supaya kami ini boleh mengerti pengharapan apa yang kami miliki di dalam Yesus secara lebih penuh, supaya kami ini boleh lebih mencintai Tuhan, kami lebih mengharapkan pekerjaan-Mu di tengah kami, dan kami ini boleh juga lebih mempercayai Engkau dengan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kalau kita lihat judulnya pada sore hari ini, apakah itu make sense ya? Does it make sense? Istilah make sense ini kan diartikan sebagai apa dalam bahasa Indonesia? Masuk akal. Tetapi ini ada beda ya, karena ini berasal dari dua tradisi yang berbeda. Make sense itu dari kata sense. Sense itu sensing kan? Sebenarnya nggak gitu tepat juga dibilang sebagai akal, karena akal di sini saya kira itu yang dirujuk itu kan akal budi, bukan akalnya Budi yang punya ibu itu yang legendaris, tetapi maksudnya akal budi itu kan ini ya, rasio ya, benar nggak? Sementara sense di sini itu maksudnya kan panca indera, betul? Setuju nggak? Jadi artinya yang sebelah kiri ini berasal dari tradisi apa? Empirisme ya. Anglo-Saxon empirism. Sementara yang di sebelah sini berasal dari bangsa yang melihat dunia ini lewat kacamata filosofi idealisme. Benar nggak? Itu sebabnya kita yang memakai istilah masuk akal
ketika kita pada akhirnya merasa itu masuk akal, kita ngerti, kita bilangnya apa? Kita bilangnya paham. Paham tidak anak-anak? Paham kan gitu ya. Sedangkan istilah paham, itu kita kan juga pakai untuk menyebut apa? Paham. Selain merujuk kepada saya paham, saya ngerti. Itu make sense buat saya, semacam gitu ya. Lalu kita bilang itu paham gitu ya. Tapi paham itu kita pakai juga untuk merujuk kepada kata bendanya apa? Paham komunisme, paham sosialisme, paham kapitalisme, paham materialisme, paham darwinisme, whatever. Artinya, ideologi. Make sense gak bahwa ini? Make sense gak bahwa ini adalah dari kubu idealisme? Sementara yang di sebelah sini, kalau mereka itu bilang gue udah ngerti, udah make sense buat gue, mereka bilangnya apa? I see. I see. Ya, jadi yang satu memang lebih dekat sih sama yang disebut sebagai siensia ya, siensia. Siensia itu ya artinya gue bisa lihat gitu, gue bisa lihat. Ya, I see. Nah oke, tanpa kita masuk lebih jauh dalam filosofinya, karena yang di sebelah kanan ini juga bukan kayak autistik, dia ngeliatnya cuma ke dalam dirinya sendiri saja, tapi dia ada semacam cara untuk menjelaskan pengetahuan itu terjadi bagaimana ya. Jadi maksudnya kayak epistemologinya itu beda memang sebelah kanan sama sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu basically lihat otak kita itu cuman seperti sesuatu spons yang pasif yang nyerap apa aja yang dari luar itu. Kira-kira kasarnya begitu. Jadi ini adalah diktum atau ide paling dasar dari empirisme, prinsip paling dasar dari empirisme adalah segala yang ada di dalam otak kita itu berasal dari luar. Segala yang ada dalam pikiran itu berasal dari luar. Ya, coba pikir. Semua yang ada di otakmu itu, semua itu dari luar. Setuju nggak? Enggak lah. Unicorn itu, gue bisa bayangin unicorn kan nggak dari luar kan? Sebab di luar mana ada unicorn? Oh ada pak yang itu loh pak di apa namanya di supermarket kan ada unicorn ya, ada gambar-gambar unicorn, ada cerita mengenai unicorn kan. Lo enggak, maksudnya itu adalah itu loh pencipta unicorn yang menghayalkan unicorn itu kan tadinya enggak dari luar, salah tuh. Empirisme tuh salah, enggak juga ya. Kenapa? Karena kita kan tahu kuda. Kuda, unicorn kan kuda ya. Terus kita tahu kambing, kambing kan ada tanduknya kan. Cuman kambing tanduknya 2, ini tanduknya 1. Tadinya di pinggir-pinggir, sekarang di tengah kan gitu aja ya. Jadi basically itu dari luar juga. Naga itu ya naga. Nggak ada naga. Oh iya, tapi kan ada ayam. Kakinya naga kan kaki ayam itu ya. Lalu ada ular kan. Badannya naga kan badan ular. Jadi digabung-gabungnya semua itu dari luar. Nah ini kubu empirisme. Sementara kubu rasionalisme, idealisme, mereka mengatakan yang ada di luar itu chaos, yang ada di luar itu nggak make sense sama sekali sebenarnya. Yang ada dari luar itu ya cuma data-data doang. Itu sebenarnya nggak menimbulkan suatu pemahaman apa-apa, nggak menimbulkan makna apa-apa, kecuali kamu imposing makna dari pikiran kamu, karena kamu sudah punya sesuatu sikap yang a priori itu apa ya? A priori itu sebelum perjumpaan kamu udah punya itu. Karena itu maka jadi make sense waktu kamu lihat gitu. Sebagai contoh ya, kalau kamu nonton film serem, kenapa kamu nonton film serem itu lihat orang pakai baju compang-camping, dikasih warna merah-merah sedikit, mukanya dibikin jelek-jelek sedikit, memang udah ada bahan bakunya biasanya. Lalu kemudian kamu merasa serem gitu ya. Karena kamu udah dikatekisasi terlebih dahulu dengan bahwa yang kayak gitu tuh menyeramkan gitu. Yang kayak gitu tuh menyeramkan. Orang pakai daster putih-putih itu menyeramkan, rambutnya ada aut-autan itu menyeramkan gitu. Karena kamu tuh udah dikasih sesuatu modal awal. Kamu udah tahu apa itu serem, maka ketika dikasih gambar-gambar kayak gitu kamu merasa serem. Coba kamu kasih lihat anjingmu, merasa serem gak dia? Anjingmu kan gak punya ideologi itu. Ya, kamu kasih lihat orang di luar Indonesia itu, apa itu film-film ada pocongnya itu, mereka mungkin nggak merasa serem, ini aneh banget ya orang pakai apa itu ya, kayak pakai sarung guling yang kebesaran gitu, terus
Mereka mungkin nggak merasa serem gitu, mereka seremnya kalau orang pakai jas gitu ya, maksudnya Dracula gitu kan, pakai jas. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita itu tidak seperti spons yang menyerap apa adanya dari luar gitu ya. Yang dari luar itu kayak terus membentuk pikiran kita, enggak. Kita tuh memahami yang dari luar itu dari dalam, yang sudah ada dalam pikiran kita ya. Kira-kira begitulah. Jadi ini dua kubu yang saling berperang, yang tentu saja kita bisa dengan sok tahu bilang, ya tentu saja dua-duanya lah, iya, siapa yang nggak tahu ya, somehow dua-duanya. Tapi tentu nggak sesimpel itu dalam dunia filosofi. Tapi oke, anyway kita hari ini nggak lagi bahas mengenai filosofi. Cuma poinnya itu adalah, yang kita bilang make sense itu, kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong yang ada di luar itu penting. Yang dari luar itu perlu kita pikirkan rangkaiannya. Ya, tanpa kita mengasumsikan kayak otak kita atau pikiran kita tuh kayak spons aja, netral aja, nyerap data aja, apa adanya, objektif. Kita nggak mikir gitu juga ya. Jadi kita somehow sudah kita tidak berkomitmen kepada empirisme murni, kita juga tidak berkomitmen kepada idealisme murni, karena nanti idealisme itu kayak mau bilang, kita nggak tahu apa-apa mengenai yang di luar. Ya, jadi yang di luar itu, Dingansih itu kita know nothing about lah gitu ya. Karena knowledge itu belong to sesuatu yang tentu harus ada kategori dalam pikiran kita ya. Tanpa ide nggak ada knowledge gitu ya kira-kira. Jadi kayak the thing in itself di luar itu di luar wilayah pengetahuan lah itu ya. Kant misalnya ya, berkomitmen kepada skeptisisme itu, atau yang lebih radikal lagi ya, orang-orang pasca Hegel ya, dia orang-orang romantik. Kalau lu nggak impose sesuatu, itu nggak ada bahkan ya. Jadi kayak dunia itu nggak ada, dunia itu basically semua itu ada dalam pikiran lu aja gitu. Ya itu lebih radikal lagi. Nah kita tidak berkomitmen kepada salah satu keduanya lah ya. Kita juga tidak coba menjelaskan bagaimana pengetahuan muncul. Karena pada malam hari ini kita lagi pengen jelasin mengenai bagaimana mencari kehendak Tuhan kan kayak gitu ya. Nah oke. Lalu saya mulai dari mana ya? Saya mulai dari sini. Waktu kita mencari pimpinan Tuhan, kita tahu pasti bahwa kita perlu untuk bukan hanya kayak jadi cenayang gitu ya, memikirkan, menggumulkan, mendoakan, mencari tahu sesuatu yang untuk saya saja gitu, tapi atau yang Tuhan nyatakan pada saya saja. Tapi kita tuh pengen menggumulkan juga kata-katanya orang lain. Kita pengen menggumulkan apa yang terjadi dalam dunia ini. Kita kepengen menggumulkan sesuatu yang di luar diri kita. Jadi bukan kita menggumulkan dari dalam keluar ya, tapi juga dari luar ke dalam gitu. Kita bukan hanya berangkat dari introspeksi, tapi dari observasi hal-hal di luar. Itu yang kita mau ngomong ya. Jadi maksudnya kayak, kalau saya mengatakan, Tuhan memimpin saya ke arah ini, kita perlu untuk memikirkannya bersama-sama dengan hal-hal yang sedang terjadi dalam dunia ini. Hal-hal yang sedang terjadi di tengah orang-orang lain yang bukan diri saya. Jadi kita nggak cukup cuma mikir soal Tuhan dan diri saya gitu. Ya, jadi itu kira-kira yang kita mau capai ya. Jadi kita bukan per se mau kasih jawaban terhadap problematik epistemologi ya, bukan. Oke, dan waktu kita coba untuk mencari tahu ya lewat apa yang terjadi di luar diri saya, lalu kemudian kita secara umum ya, saya kira kita perlu untuk menyadari bahwa kita ini seringkali digerakkan juga oleh hal-hal di luar diri saya sebenarnya. Bukan hanya digerakkan sendiri ya, saya bergerak sendiri gitu. Kayak saya tuh otonom banget, saya nyetir diri saya mutlak bebas kalau dalam pengertiannya Immanuel Kant itu ya, itu idealnya ke sana ya. Saya tuh mutlak bebas, saya bukan disetir dari luar. Jadi bukan heteronomi, tapi autonomi. Tapi apa benar ya autonomi murni bisa tercapai? Idealnya begitu kata Kant ya. Karena manusia itu ya begitu ya, struktur bebas dia itu ya. Yang bisa menentukan bagi dirinya sendiri. Tapi saya kira itu mungkin bukan idealisme yang terlalu bagus juga anyway. Ya, nggak terlalu Kristen juga ya idealisme seperti itu. Jadi kita tidak menganggap orang lain dan Tuhan dan dunia ini sebagai musuh dari kebebasan kita ya, kita tidak menganggapnya begitu. Nggak bersaing-saingan lah. Jadi intinya bukan kayak kalau Tuhan berdaulat saya nggak bebas ya, kalau orang lain berdaulat saya nggak bebas, kalau dunia ini somehow ada pengaruh ke saya jadi saya nggak bebas gitu. Sesedikit
apapun pengaruh dunia ini ke saya tuh saya jadi nggak bebas. Nggak juga sih ya. Karena kita punya kategori yang disebut ini, respondability. Ya, seperti dipakai sama Hendrikus Berkhof ya, bukan Louis Berkhof yang lebih terkenal Louis Berkhof, tapi ini Hendrikus Berkhof. Respondability. Jadi manusia itu kata Berkhof ya, kalau kita lihat-lihat di dalam Alkitab, kita nggak punya theological anthropology yang terlalu canggih, bagaimana, terlalu detail bagaimana, ya itu perlu kita pikirkan sendiri. Tapi di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa manusia itu dikisahkan sebagai struktur yang respondable, jadi able to respond. Dan ability to respond, saya kira itu tidak harus ya, saya inisiatif memulai sesuatu, tapi bisa kamu inisiatif dan saya menyambut. Dan waktu saya menyambut tidak harus saya kehilangan diri saya. Benar nggak? Tidak harus kayak kita terjebak pada dua sisi pendulum ya, sisi satu. Kalau bukan elu yang inisiatif, pasti elu tuh cuman dimanipulasi, diperbudak, di bamboozle atau di gaslight atau whatever. Nggak harus begitu. Tapi di sisi yang lain, kita juga mengatakan bahwa memang ada yang seperti itu. Ya, memang ada. Bahwa kita itu tidak exercise kita punya freedom. Kita nggak exercise kita punya sovereignty, ya kita nggak exercise kita punya otonomi secara relatif. So di satu sisi kita itu ingin mengafirmasi bahwa manusia makhluk yang interdependent, ya saling bergantung, benar ya? Kita tuh butuh sesuatu di luar diri kita bukan memulai hidup kita dan seterusnya. Ini semua bukan demi saya, dari saya, untuk saya. Ini semua juga bukan saya yang memulai, saya tercampak di sini, seperti Heidegger bilang ya, saya tercampak di sini. Di tengah-tengah keberadaan, ya jadi bukan saya juga yang kayak kepengen dari luar dunia ini, gue kepengen masuk ke dalam planet ini, ke dalam kehidupan, dalam sejarah, terus akhirnya saya memutuskan untuk masuk, bukan kayak gitu kan, ya tapi kita just tercampak di tengah aliran sejarah dunia ini. Kita itu di satu sisi memang adalah melangkah dengan bidak hitam, catur. Kita bukan melangkah dengan bidak putih ya, mungkin Tuhan yang melangkah dengan bidak putih. Kalau orang main catur maksud saya itu kan yang putih ngelangkah duluan, maksudnya ke arah situ sih. Yang putih ngelangkah duluan ya. Nah kita tuh pegang bidaknya tuh bukan putih, nggak pernah putih. Kita tuh pegang bidaknya hitam. Ya, kita selalu itu berespon. Tapi berespon itu memang bisa ya, kita berespon dalam arti didominasi, dimanipulasi, digaslight segala macam itu bisa. Tapi bisa juga enggak kan, bisa juga enggak ya. Bisa juga itu genuine response ya, genuine response. Dan di dalam Alkitab tentu dibedakan dua hal ini, dan ketika saya ngomong response ya, itu response yang genuine response ya, di mana Tuhan itu menghormati. Tuhan itu menghormati kita punya freedom, Tuhan menghormati kita punya dignity, Tuhan menghormati kita punya sovereignty, relative autonomy ya, Tuhan menghormati itu. So Dia menginginkan kita punya respons ya. Saya kira ini cukup jelas lah. Kita tidak perlu nyemplung dalam itu Arminianisme atau itu Pelagianisme. Nggak perlu lah, karena kita kan tidak mengafirmasi bahwa kita tuh pegang bidak putihnya ya. So kita ini semua setuju lah saya kira ya, tanpa nyemplung ke dalam perdebatan yang rinci mengenai teologi atau khususnya itu teologi mengenai manusia ya. Gak perlu kita nyemplung sana secara rinci, kita tahulah bahwa manusia itu punya kebebasan yang genuine lah ya. Kita punya genuine freedom. Memang maybe bukan pure free will ya, enggak lah ya. Will kita itu, volition kita itu ya tidak purely free definitely itu. Bahkan bisa jadi itu satu istilah yang bertentangan dalam dirinya sendiri ya, free will itu. Dan definitely kita punya weakness of the will dan segala macam. Tapi anyway, poin saya ini bukan berarti bahwa segala respon kita cuma echo, kan pasti bukan ya. Kita cuma wayang dari Tuhan atau dari orang lain, kan pasti tidak ya. Benar kan? Setuju ya? Setuju sampai situ ya? Jadi artinya kita itu bisa berespon kepada Tuhan tanpa kita mengatakan kita berinisiatif ya, kita itu Tuhan, kita sungguh-sungguh bebas. Saya tetapkan bagi diri saya sendiri, apalagi menganjurkan seperti itu ya, kita ini hidup saya harus
bisa untuk putuskan bagi diri saya sendiri. Tentu nggak kayak gitulah ya. Bahkan Kant pun tidak berpikir seperti itu saya kira. So secara garis besar kita punya kesepakatan ya, titik berangkat yang sepakat saya kira ya dalam common sense. Nah oke, tapi terus bagaimana ya kita ingin tahu, bagaimana kita mencari tahu Tuhan itu menginginkan apa? Karena dalam kebebasan kita secara relatif ya, kita punya kebebasan tapi kebebasan relatif bukan absolut. Di dalam respon kita kepada Tuhan, kita itu juga walaupun bukan kayak ya kasih tahu gua baris-baris program lu Tuhan, gua tinggal execute baris program lu, pasti nggak gitu. Tuhan juga nggak menginginkan itu. Buktinya dia tidak kasih tahu kita gitu ya. Dia sudah mempredestinasikan siapa saja untuk selamat dan tidak itu ya. Walaupun pasti Tuhan punya daftar itu, tapi dia akan tidak kasih tahu itu ke kita supaya kayak lu jangan buang waktu, si A ini nggak gue predestinasikan untuk selamat, lu ngapain lu spend waktu gitu banyak buat dia, si B dong biar dia lebih bertumbuh misalnya gitu ya. Kan Tuhan juga tidak kasih kita daftar itu, betul nggak? Jadi artinya kita itu terpanggil untuk bukan kayak nebak-nebak pikiran Tuhan ya, kayak divining His will dengan alasan supaya kemuliaan Tuhan lebih besar terpancar gitu lewat hidup saya, lewat waktu saya yang terbatas. Enggak lah, kita nggak dipanggil begitu ya. Tapi di sisi yang lain, kita juga bukan kayak Tuhan itu pokoknya suruh kita untuk ya terserah lu aja lah. Yang penting lu mencintai Tuhan dan orang lain. Yang penting lu nggak bikin jahat ya. Don't be evil gitu, jadi kayak slogannya Google dulu ya. Udahlah sisanya lu pikirin sendiri gitu. Tuhan juga bukan gitu juga sih, ya kan? Jadi Tuhan juga kepengen kita itu mencari tahu apa yang dia mau juga kan? Betul ya? Dan dia juga menyediakan tuntunan buat kita. Jadi memang di satu sisi Tuhan bukan minta kita untuk nebak-nebak, ngemis-ngemis, biar Tuhan kasih tahu bocoran setiap menit akan terjadi apa dan dia pengen kita ngapain gitu. Kan tidak, betul? Walaupun di sisi yang lain saya juga mengatakan bahwa Tuhan tuh pada akhirnya berdaulat atas setiap helai rambut kita toh. Tuhan berdaulat atas setiap detik dari hidup kita. Tetapi dia tidak mau kita menggumulkan kehendak dia itu kayak orang yang semacam merasa insecure kalau dia tidak tahu skrip dramanya menit demi menit itu akan terjadi apa gitu. Ya nggak perlu merasa insecure itu. Kalau Tuhan pengen lu tahu, dia kasih tahu lu. In fact dia kan nggak kasih tahu lu. Jadi itu nggak apa-apa, lu nggak tahu ya. Bahkan lu kalau cari tahu malah salah itu, ya kan? Lu cari tahu Tuhan tuh kehendaknya apa ya untuk saya katakan nih bentar lagi nih pada saat jarum panjangnya itu menyentuh angka 7 itu ya, yang di belakang itu ya. Waktu itu menyentuh angka 7 itu. Tuhan pengen saya ngomong kalimat apa gitu ya. Terus saya gumulkan, enggak lah, enggak kayak gitulah, ya kan? Kalau Tuhan pengen kita masing-masing ngerti kayak gitu, pasti kita ngerti kayak gitu. Karena kalau buktinya enggak dan kenyataannya sampai hari ini kan enggak ada orang yang even mengklaim itu ya. Kalaupun ada ya beberapa orang yang kita tahu lah itu manipulator ya, yang mengklaim kayak begitu. Saya tahu persis kehendak Tuhan ya, omong kosong lah ya. Jadi bukan dalam sense itu Tuhan pengen kita tahu kehendaknya. Jadi dalam sense apa ya? Saya tadi udah coba mencari jalan tengah ya, menggambarkan jalan tengahnya. Jadi di satu sisi Tuhan kita juga bukan kayak apa itu, laissez-faire gitu ya, kayak terserah lu aja gitu. Lu self-govern aja, udahlah pokoknya intinya don't be evil aja udah gitu. Sisanya terserah lu lah. Lu mau bikin apa itu, kayak Pico della Mirandola punya vision ya, dalam Oration on the Dignity of Man itu. Pico della Mirandola yang memulai salah satu visi Renaissance dalam melihat manusia. Dia mereinterpretasi Kejadian pasal 1 dengan mengatakan manusia itu nggak punya kodrat manusia itu soalnya adalah kebebasan. Artinya apa? Manusia itu bebas menentukan dia bisa jadi apa ke depannya. Ya, jadi visinya Pico kita menolak karena kita bilang ya walaupun ada benernya juga ya Pico ya. Jadi maksudnya kayak in a way manusia itu masa depannya itu Tuhan kasih kebebasan lebih dibandingkan dengan sapi ya. Pasti sapi itu nggak terlalu ada pilihan dia bisa jadi apa ya.
Ya mungkin adalah pilihan sedikit ya, jadi sapi agresif, sapi pasif ya mungkin begitulah. Sapi yang alfa, sapi yang beta, omega, whatever. Tapi ya manusia itu lebih lah ya daripada itu ya, bener gak sih? Manusia lebih daripada sapi lah kebebasannya ya. Tapi juga kita bisa katakan gak sampai benar-benar Tuhan gak punya rencana buat kita kan. Walaupun di sisi yang lain, jangan artikan rencana Tuhan itu kayak dia itu punya timetable, SOP yang dia kepengen kita tahu gitu. Menit demi menit itu lu mesti baca skrip apa gitu. Kan gak begitu ya. Bukan berarti bahwa Tuhan gak punya rencana itu ya. Punya pasti kedaulatan itu. Tapi masalahnya adalah apakah dia pengen lu tahu untuk lu lakukan. Otherwise lu sudah gak setia sama kehendak Tuhan gitu. Enggak, pasti enggak. Betul enggak? Ya, saya kira ini cukup make sense. Nah sekarang persoalan kita, bagaimana kita tahu yang kita kerjakan itu merupakan kehendak Tuhan. Ya, oke. Saya coba untuk mulai dari via negativa ya. Jadi mulai dari jalan negatif dulu, yang enggak dulu ya, yang enggak dulu. Begini, ini di sini saya coba untuk pikirkan apa yang mengkondisikan kebebasan kita ya dari kacamatanya Kant ya. Jadi kekuatan-kekuatan heteronomi dari luar yang mengkondisikan kita, di mana kita itu berlaku kayak binatang aja, nggak kayak orang, kata Kant. Itu yang disebut sebagai kita itu ngikutin kita punya passion aja, kita tuh ngikutin kita punya intuisi aja, kita tuh ngikutin kita punya pembentukan dari masa kecil aja. Jadi itu bukan elu yang menginginkan, itu bukan elu yang mengerjakan. Tetapi, I don't know, program masyarakat, mungkin sesuatu yang ditanam sama papa mama lu, mungkin gak tahu. Sesuatu yang ada dalam badan lu gitu. It's from your gene gitu ya. It's your gene speaking. It's your brain chemistry speaking maybe. It's the beer speaking maybe. Atau your fear speaking, your insecurities speaking. Mungkin itu ya. Jadi kayak yang bikin lu ngomong yang lu ngomong, yang bikin lu kagak ngomong yang lu ngomong, yang lu kagak ngomong, yang bikin lu kepengen yang lu kepengen, yang bikin lu nggak kepengen yang lu nggak kepengen, nggak care sama yang lu nggak care, dan seterusnya. Itu maybe bukan lu. Sesuatu yang heteronom. Coba kamu pikir deh, berapa banyak kayak gitu. Yang paling gampang itu kamu tracing pengaruh iklan lah ya. Misalnya lah ya. Cowok-cowok zaman dulu itu merasa kepengen punya celana yang bawahnya lebar itu kan. Pada satu masa ya, kayak papa saya itu dulu ada foto. Zaman sekarang kan siapa lah yang pakai kayak gitu ya. Kamu mengiklankan kayak gitu habisin jutaan dolar, ini gak laku lah itu tetap ya. Karena bukan dalam skrip kebudayaan pada masa itu gitu. Atau mungkin laku ya sekarang, saya kurang sering lihat Lazada atau whatever. Tapi intinya fashion itu ya, kalau modal kamu gede kamu bisa bikin gelombang, tapi kalau modal kamu kecil nunggangin gelombang yang udah ada aja kan, kira-kira gitu ya. Tapi poin saya adalah apa? Poin saya adalah kalau kamu merasa diri kamu kepengen punya baju dengan gaya tertentu, kepengen menjadi orang yang jenis tertentu dan seterusnya, langkah pertama kamu bisa untuk menentukan ini sebenarnya kamu atau itu di-induce dari luar adalah dengan cara kamu meneliti orang-orang lain tuh gimana. Kamu meneliti skrip dari kebudayaannya gimana. Dan kayaknya chances are itu kamu itu just ngikutin aja sih. Sesuatu kekuatan yang heteronom ya. Jadi artinya it's not you lah sebenarnya. Jadi waktu kamu misalnya ikut-ikutan jadi nggak tahu lah SJW belain orang-orang minoritas tertentu yang kamu merasa ini tertindas dan ini nggak bener banget ya dan seterusnya. Mungkin ya, bukan kamu loh, itu ya. Mungkin nggak benar-benar kamu. Walaupun saya nggak bilang bahwa itu salah ya, tapi kayak mungkin kamu jadi anak zaman aja, mungkin. Ya, coba dipikirkan gitu. Saya nggak bilang itu selalu salah sih, tapi poin saya adalah ketika kita terpanggil untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, segenap kehendak kita, kekuatan kita dan seterusnya, dan mencintai orang lain seperti diri kita,
Yang terpanggil untuk mencintai itu diri kita, bukan skrip kebudayaan. Bukan skrip dari keluarga kamu, bukan susunan DNA kamu, tapi kamu, somehow. Ya. Of course susunan DNA kamu bagian dari kamu sih ya. Tapi maksudnya bukan materialitas kamu saja gitu. Jadi poinnya itu adalah Tuhan itu memanggil kita masing-masing untuk berespon kepadanya. Jadi kalau nanti dia menjumpai respon kita itu hanyalah fotokopi kekuatan-kekuatan heteronom, ya. Jadi rupanya cuma insekuritas elu aja itu yang ngomong, bukan elu. Ya not yet sih lu berespon sama Tuhan kan? Bener ya? Nah lu berespon sama Tuhan itu perlu lu bedain ya artinya secara via negativa ya, secara negatif dari ketakutan. Karena kamu bisa berespon pada ketakutan. Takut itu macam-macam ya. Takut yang langsung kayak intimidasi, lu bisa dimatiin punya sama sesuatu di depan lu. Kayaknya agak jarang lah ya dalam pengalaman hidup kamu yang cukup aman ya. Kalau kamu orang Somalia ya, mungkin iya lah ya, hidup di kampung bajak laut itu iya gitu. Kita di Indonesia kayaknya kayak begini, di Jakarta lagi ya, kayaknya enggak lah ya, kita agak jauh. Dulu zaman saya itu ada pada masa tawuran gitu ya, di mana anak-anak sekolah bawa rantai dan bawa celurit itu kayaknya ada lah itu. Budaya seperti itu ya. Benar-benar kayak kematian itu di depan mata itu. Kalau sekarang kayaknya udah puji Tuhan jauh berkurang ya. Nanti KJP dicabut ya, bawa celurit KJP dicabut. Oke nggak jadi deh. Tapi ketakutan yang lain. Takut apa? Takut diajak temen. Takut masa depan suram. Takut, nggak tahu, takut sukses mungkin? Ada orang yang takut sukses nggak? Mungkin ada juga ya. Takut ada di bawah spotlight, ada orang yang takut nggak di bawah spotlight, atau apalah macam-macam ya, takut orang komentar apa, ya takut. Nah mungkin kita itu responnya bukan didorong oleh cinta kepada Tuhan dan sesama, tapi karena takut. Jadi kamu kerjain apa aja itu karena takut gitu. Kenapa lu masuk bisnis ya biar aman aja gitu ya. Orang agak jarang sih, karena gue takut miskin, agak jarang ya. Tapi biar aman aja, mainstream aja. Tapi sebenarnya ya takut. Ya, kenapa lu nggak keluar dari kerjaan lu, atau kenapa lu masuk kerjaan yang itu, atau whatever. Ya kalau jawabannya, ya ini lebih secure. Itu bentuk positif yang lebih bisa diterima peradaban daripada gue takut. Tapi bottom line-nya gue takut. Nah mungkin kita tuh berespon kepada ketakutan. Ya macam-macam lah. Jadi dalam hal itu kita perlu fortitudo ya, perlu courage gitu, courage, ya, fortitudo. Ini bukan berarti bahwa kamu harus terus melawan gelombang, dari manapun gelombangnya berasal, pokoknya lawan aja gitu ya. Enggak sih, pokoknya anti mainstream. Streamnya kemana nggak penting, yang penting gue anti mainstream gitu ya. Itu juga kayaknya reaksioner doang ya, kalau itu simply ketebak sih. Orang kayak gitu kan ketebak banget ya, orang-orang reaksioner gitu. Jadi gelombangnya, alirannya kemana, dia simply melawan arus atas nama hanya ikan mati yang ikut arus gitu. Ikan hidup melawan arus. Iya sih, tetapi kayaknya lu tetap gak punya arah dalam hidup lu kalau lu pokoknya patokannya melawan arus aja gitu ya. Kayaknya itu tetap gak punya arah sih sebetulnya. Ya, dan itu berespon pada Tuhan tidak, mungkin tidak, itu tetap berespon pada kebudayaan, cuman responnya kebalik aja. Ya. Tapi poin saya adalah begini. Kalau kita tidak dikondisikan oleh ketakutan, bayangkan opsi apa aja yang selama ini kamu gak pernah pertimbangkan, simply karena takut. Ya. So, itu via negativa yang pertama. Via negativa yang kedua, itu libido ya. Libido itu gak harus seksual ya, libido bisa macam-macam, bisa juga political power ya, kayak libido dominandi, itu kan libido juga ya. So, libido itu kayak sesuatu keinginan memiliki, keinginan menguasai, keinginan untuk ya memiliki lah ya, mengkonsumsi, yang menguasai kita gitu, yang lebih kuat daripada keputusan kita ya, libido. Dan libido itu ya kebalikan lah ya mungkin daripada fear ya. Kalau fear kan kayaknya apa ya, menolak ya, gaya tolak menolak gitu. Kamu kan menjauhi yang kamu takut gitu ya. Tapi kalau libido kan kamu mendekati yang kamu inginkan. Ya, libido macam-macam lah. Libido kepengen ditonton, ya ditonton sama dunia ini. Libido kepengen diakui sama dunia ini.
libido pengen diakui sama bapak lu mungkin ya, libido pengen menguasai instead of dikuasai ya. Orang-orang yang control freak itu kan punya libido itu ya untuk berkuasa. Yang maybe di sisi yang lain punya ketakutan, yaitu ketakutan dimakan ya, ketakutan jadi wayang gitu ya. Jadi itu agak memang mencerminkan dua hal. Libido yang kedua itu. Dan ini juga bisa yang bersuara, benar gak sih? Jadi kamu ngomong yang kamu ngomong, karena kepengen apa? Kepengen diterima sama teman-temanmu. Kepengen menguasai orang lain. Kepengen, gak tahu, dianggap pinter mungkin. Kepengen dapat kerjaan itu. Atau kepengen apalah gitu ya. Jadi ini bukan berarti bahwa nggak boleh ya mencapai keinginan. Saya bukan begitu ya, boleh aja sih ya. Tetapi masalahnya adalah keinginan kamu itu dari mana? Dan keinginan kamu itu apa? Kalau keinginan kamu itu berasal dari misalnya ya sesimpel insting-insting dasariah dari tubuh atau sesimpel skrip program dari masyarakat, maka ya again, kamu nggak pernah hidup. Ya nggak pernah hidup. Karena kamu hanya menjalankan program. Baik program biologis, keinginan tubuh kamu, atau program kultural, keinginan dari masyarakat atau zaman gitu. Ya. Bukan berarti otomatis salah ya zaman itu, enggak tentu, tapi Tuhan tuh kepengen melihat respon kamu. Kan itu. Nah kalau respon kamu cuma fotokopi daripada masyarakat, kultural, zaman, ya still kamu berhutang sesuatu, yaitu terus respon lu apa gitu. Ini mirip seperti orang yang quoting ya, ini saya quote juga ya. Saya quote dari seorang yang berkomentar mengenai quoting, yaitu Oscar Wilde ya. Oscar Wilde of course bukan orang Kristen yang baik, maybe even bukan orang Kristen. Jangan menuruti kehidupannya Oscar Wilde, karena agak wild dia. Tapi Oscar Wilde itu pernah ngomong, ada orang-orang tertentu yang mereka itu punya diri itu fotokopi. Mereka punya keinginan itu berasal dari yang lain yang bukan diri mereka. Perkataan-perkataan mereka itu cuma quote aja gitu. Ya. Jadi mereka tuh nggak punya otentisitas dengan kata lain. Nah orang-orang kayak gitu itu ya kayak basically lu buang waktu lah. Tragis juga hidup orang kayak gitu karena mereka nggak pernah hidup. Dan kalau pikir-pikir ini bener juga ya. Karena yang hidup itu bukan lu, yang hidup tuh ya pengaruh-pengaruh dari luar diri lu. Dalam hal itu saya kira ya apa yang dikatakan Kant ini ada benernya juga gitu. Kita perlu membedakan antara otonomi, walaupun saya akan strongly suggest kasih kata relatif di situ ya supaya kayak otonomi kamu tidak mutlak ya, relative autonomy. Dan kamu mesti berawas-awas dengan heteronomi. Heteronomi dalam artian it's not you speaking sebetulnya. Ya, it's not you. Itu adalah mungkin suara dari pengasuh kamu waktu kecil, itu suara dari nggak tahu dunia ini, mungkin itu suara dari perut kamu yang kerucuk-kerucuk ya, mungkin itu suara dari ketakutan kamu ya, macam-macam. Kamu kalau dikendalikan sama itu ya, yang berespon kepada Tuhan itu bukan itu ya, dan itu bukan respon, itu cuman jerk reaction, itu cuman reaksi. Respon sama reaksi apa bedanya? Reaksi itu cerminan dari aksi. Aksi, reaksi, ya kan? Reaksi itu nggak genuine lah. Ya, makanya gerakan reaksioner itu kan dibedakan dari gerakan yang radikal. Radikal itu sesuatu yang ya berangkat keluar dari radix, keluar dari akar sesuatu. Yang bagian dari gerakan itu sendiri. Tapi kalau reaksioner ada bagian daripada provokatornya, stimulusnya, kan begitu. Nah, diri kamu itu ketika Tuhan dealing sama kamu, dia tuh gak kepengen kamu cuma sekedar reaksioner. Tuhan juga gak kepengen kamu sekedar tidak punya jiwa, jadi yes man aja gitu. Enggak juga. Tuhan tuh pengen kamu jadi diri kamu. Ya, kamu jadi diri kamu. Yang bukan Tuhan. Dan serupa dengan Yesus itu adalah itu. Ya, berespon kepada Bapa sebagai Yesus. Ya, bukan sebagai Bapa. Tapi juga bukan membangkang, ya. Membangkang ya simply nggak genuine juga, nggak otentik juga ya, kira-kira gitu. Ya, so oke, ini via negatifanya. Jadi bukan out of fear, bukan out of insecurity, juga bukan out of lust, ya, bukan out of libido.
So out of what? Out of what? Positifnya, ya. You respond to God out of love, of course. Out of love, ya. Out of trust. Trust itu ya kata lainnya faith, dan melaluinya Tuhan menyelamatkan kita, toh. Melaluinya Tuhan memanggil kita. Faith, ya, genuine trust to God. Dan of course melalui hope, ya. Kita berespon di dalam pengharapan, ya. Jadi iman, pengharapan, dan kasih, 3 theological virtues ini. Di mana kita itu berespon kepada Tuhan secara genuine, ya. Dan kita berespon kepada Tuhan yang sebetulnya memperlengkapi kita. Memperlengkapi kita dengan apa? Memperlengkapi kita itu dengan pemberian seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Efesus pasal 4 di sini, ya. Nah, ini baru saya masuk ke pembahasannya. Jadi di 2 ayat 10 kan kamu baca Tuhan itu menyelamatkan kita untuk sesuatu. Untuk apa itu di situ? Untuk pekerjaan baik tertentu. Betul, ya? Ini menggemakan pasal 1 di mana Paulus ngomong Tuhan menyelamatkan kita juga untuk tujuan tertentu di luar keselamatan. Saya sering ulang-ulang gitu, ya. Kita tuh tidak diselamatkan untuk diselamatkan. Kita diselamatkan untuk sesuatu yang lain. Ada the end of salvation, yang mana itu bukan salvation. Bukan our salvation. The end of salvation itu kalau dalam pasal 1 ya Efesus itu adalah apa? Holiness. Ya, kita itu saved to be holy. Ya. Di ayat 4 itu kan. Di dalam Dia Allah memilih kita sebelum dunia jadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, dalam kasih Dia menentukan kita dari semula untuk sesuatu yang lain. Apa itu? Untuk menjadi anak-anaknya. Kudus dan menjadi anak-anaknya itu sama itu. Ya, ini berima ini. Ya, kudus itu fokusnya apa? Menjadi milik Tuhan. Menjadi anak-anaknya, of course, kembali ya menjadi milik Tuhan sama itu. Dan itu dibahasakan dalam pasal yang kedua adalah melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita tuh bukan diselamatkan karena melakukan pekerjaan baik itu, tapi kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik itu. Dan pekerjaan baik itu bagaimana kita menemukan pekerjaan baik yang mana? Ya, nah ini nanti menjadi lebih jelas dalam pasal 4 ini Paulus katakan pekerjaan baik itu sesuatu yang perlu dikerjakan bersama, bukan cuma kayak lo dipanggil untuk pekerjaan baik lo, dia dipanggil untuk pekerjaan baik dia, bukan ya, tapi kita dipanggil untuk pekerjaan baik kita bersama gitu sebagai tubuh ya. Nah, proyek bersama ini sesuatu yang Tuhan memperlengkapi kita dengan apa? Dengan karismata ya, dengan pemberian. Nah, itu diawali dalam pasal 4 ayat 1 itu. Aku menasihatkan kamu sebagai orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidup sebagai orang yang dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Bagaimana sih hidup sepadan dengan panggilan? Ya, terus dia katakan ya dengan apa itu? Selalu rendah hati, lemah lembut, menunjukkan kasih, memelihara damai sejahtera. Karena Tuhan kita tuh satu, ya. Dia adalah Bapa dari semua dan seterusnya. Tapi kemudian dia masuk kepada dan melalui Kristus, Bapa membagi-bagi suatu pemberian, ya, membagi-bagi gifts. Gifts untuk apa ya? Gifts untuk melayani. Dia memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi orang-orang kudus yang diperlengkapi oleh para pelayan yang mendapatkan gifts itu juga diperlengkapi untuk melayani. Dan pelayanan ini adalah sesuatu yang tujuannya, the end of salvation itu, pada bagian yang ketiga ini, dinyatakan adalah ini. Segala sesuatunya, segenap ciptaan ya, alam raya ini, mencapai suatu kesatuan, mencapai satu integrasi klimaks di dalam Kristus sebagai kepala. Dan ada istilah yang dipakai untuk menyebut realitas ini, ya. Kristus sebagai kepala dari segala yang ada dan khususnya dalam kesementaraan menunggu Kristus datang kembali, realitas ini terrealisasi secara terbatas di tengah kita yang percaya karena Tuhan bekerja
tidak di luar kepercayaan kita, tidak di luar iman ya. Iman itu sarananya untuk mewujudkan kehendak Tuhan, mewujudkan anugerah Tuhan yang memperbarui segenap ciptaan ya. Tuhan bekerja di dalam tubuhnya ya, di tengah umat percaya. Dan bagaimana kita therefore memahami panggilan spesifik kita ya. Nah ini yang terus kemudian Waltke daftarkan beberapa gitu ya. Jadi intinya pandangan besarnya itu adalah bukan dikendalikan oleh ketakutan, bukan didorong oleh libido, bukan dikondisikan oleh insekuritas atau kemarahan atau iri hati atau apapun ya. Tetapi atau kemalasan mungkin di sisi yang lain. Jadi libido itu kan positifnya ya, bisa negatifnya juga ya. Itu depresi mungkin ya, atau kayak bukan apati ya. Ya kita pakai istilah secara populer apati, tapi ada satu istilah ya yang dipakai orang di dalam abad pertengahan itu akedia ya, akedia. Jadi bukan apatheia tapi akedia. Yang dipakai untuk menyebutkan ketiadaan hasrat ya, jadi kebalikan dari libido barangkali ya, tapi ini akedia. Nah juga bukan ya, kita tidak dikendalikan sama itu. Tapi kita dikendalikan sama apa? Nah ini ironinya, kita tidak dikendalikan. Sebab Tuhan kita bukan Tuhan yang kontrol freak. Sebab Tuhan kita itu tidak hendak mengendalikan kita. Soalnya kita bukan robot, kita juga bukan anjing. Soalnya Tuhan menciptakan kita sebagai orang. Bukan berarti anjing itu jelek atau robot itu jelek. Tapi intinya kita bukan robot ataupun AI. Kita manusia, kita juga bukan anjing. Jadi saya kira idealismenya kita itu janganlah kita itu taat kepada Tuhan seperti anjing taat kepada tuannya. Karena Tuhan juga tidak berniat mengendalikan kita kayak anjing ya. Dia berniat bersekutu sama kita, merubah kita, membuat kita untuk menginginkan kehendaknya yang baik. Dan itu tidak sama dengan orang yang mengalami situasi Stockholm Syndrome gitu ya, sindroma Stockholm, di mana dia menginginkan juga sih kehendak Tuhannya, tapi bukan sebagai dirinya yang genuine, I think. Tetapi sebagai diri yang patah, sebagai diri yang tidak utuh sebagai manusia. Tuhan kita itu terlalu secure lah ya, dan terlalu punya aseitas untuk berniat menjadi, gak tahu apa itu, dominatrix gitu. Kalau pakai bahasa relasi toksik yang diglorifikasi dalam film yang sempat cukup laku beberapa tahun belakangan itu. Ya, tentu bukan ya. Tuhan kita bukan Tuhan yang sadis, dan dia tidak menginginkan kita menjadi orang yang masokis also. Tuhan kita bukan Tuhan yang yang fasis, yang terobsesi dengan kendali, dan tidak menginginkan kita menjadi sekedar perkakas, walaupun of course Paulus memakai bahasa istilah perkakas, instrumental ya, tetapi perkakasnya jangan dibayangkan sebagai kayak obeng gitu ya, karena definitely Paulus bukan obengnya Tuhan toh. No? What do you think? Paulus itu obengnya Tuhan nggak? Iya, maybe smart obeng lah ya. Tapi poin saya itu adalah Tuhan kita itu, ini basic tesis saya ya. Tuhan kita itu menginginkan kita berespon, bukan menginginkan kita itu sekedar menjalankan program. Itu beda banget loh. The whole world different ya antara dua itu. Sekedar menjalankan program itu adalah gak ada bahasa cinta di sana. Gak ada bahasa fellowship di sana. Kecuali kalau diartikan fellowship-nya itu fellowship secara kruk ya, secara bengkok. Kayak beberapa orang menikah sama boneka seks. Pernah dengar itu? Orang-orang di Jerman kayaknya
bekas-bekas fasis itu banyak yang kruk juga ya. Orang-orang di Jepang gitu ya. Yang fasis-fasis semua itu ya. Tapi enggak lah, di Inggris juga adalah orang-orang begitu. Tapi poin saya adalah beberapa orang yang bengkok gitu ya. Mereka bisa kayak gitu ya. Nikah sama program lah, nikah sama boneka seks lah, nikah sama anjing lah. Itu sebenarnya basically apa benernya mereka menikah sama yang lain? Enggak, mereka menikah sama dirinya sendiri. Dan in fact ada orang yang menikah sama dirinya sendiri kan ya. Itu lebih jujur lah ya. Lebih jujur. Soalnya udah umur berapa, nanti kalau beneran udah mau nikah umur 60 gak bagus di foto. Jadi udahlah sekarang aja gitu. Nikah sama siapa? Lu sama diri sendiri. Jadi foto pre-weddingnya masih bagus, masih umur 30-an kayak gitu ya. Sama diri sendiri gitu. Itu lebih jujur lah. Tapi basically orang yang ya itu ya nikahnya sama kuda lah, sama anjing lah, sama kucing lah, sama boneka seks lah. Gak jujur lah. Gak jujurnya adalah karena itu bukan yang lain lah. Itu ya basically proyeksi dirinya sendiri. Ya, Tuhan kita, Yesus. Kan wah itu narasi yang benar-benar outrageous ya. Tuhan kok menikah sama yang bukan Tuhan gitu ya. Yang gak setara itu ya. Menikah sama gereja toh Yesus ya. Itu kalau kamu pikirkan gereja itu ya, dia kepengen taat itu. Beberapa komunitas agama itu kan kayak punya konsep mendidik istri ya. Kamu pernah dengar konsep itu enggak? Wah, kalau nikah itu harus cari istrinya masih agak muda-muda ya. Kalau bisa pendidikan agak kurang, agak bodoh-bodoh dikit itu. Dan agak ada kekurangan tuh kalau cari istri yang orang bule itu ya. Kenapa? Karena mereka itu susah dididik. Oke, maksud lu dididik itu apa? Maksudnya di brainwash, definitely. Maksudnya dibikin nurut, definitely. Masuk dalam school of obedience. Kayak anjing itu obedient. Ya, gue bilang lu jangan berak di sana, lu nggak berak di sana. Gue bilang lu berak di sini, lu berak di sini. That's obedience. Ya, blind obedience. Tuhan pengen kita punya blind obedience. I don't think so. Karena dia bukan Stalin, Kim Jong-un. Tapi poin saya itu adalah Tuhan kita itu jangan dibayangkan sebagai apa ya? Sebagai Tuhan yang kasih kita baris-baris program gitu. Enggak lah. Terlalu canggih dia untuk melakukan hal semacam itu. Ya, jadi dia menghendaki respon yang otentik, dan respon yang otentik itu, ya definitely dia pengen kita yang berespon. Ya, tapi kita itu seringkali tidak berespon ya. Ini namanya kita mati. Karena kita hanya menjadi alat-alat dari penguasa dunia ini. Kita menjadi alat-alat dari penguasa kerajaan angkasa. Ya, jadi bukan kita yang menjawab Tuhan, tapi dosa yang menjawab Tuhan. It's the sin speaking, ya, it's the sin speaking. Sehingga respon kita kepada Tuhan dalam ketidaktaatan, baik dalam ketidaktaatan dalam arti keaktifan yang keliru atau kepasifan, walaupun kepada arah yang benar, ya, tapi kepasifan. Dan yang Tuhan mau itu apa? Yang Tuhan mau adalah respon di mana kita itu mengambil keputusan sebagai diri kita sendiri, menginginkannya untuk kita beri kepada Tuhan, untuk kita jalankan. Dan patokannya yang disebutkan di sini adalah ya kamu coba mengenali dirimu ya, kamu itu punya pemberian apa saja dari Tuhan. Ya, dan pemberian itu kamu kaitkan dengan situasi, dengan kebutuhan dari jemaat, kebutuhan dari dunia ini, dan juga kamu kaitkan dengan pintu-pintu yang dibuka dan ditutup oleh Tuhan. Ya, jadi 3 hal itu. So, Tuhan punya pemberian apa buat kamu? Situasinya bagaimana sehingga pemberian itu bisa di-exercise di sini, nggak bisa di-exercise di sana. Pada waktu ini nggak mungkin, maybe 10 tahun lagi, dan seterusnya. Kamu coba amati, ya, dari ketiga faktor itu. Jadi yang pertama karismata, yang kedua ability, jadi kayak bukan ability lah, possibilities, ya, kayak pintu yang terbuka dan tertutup. Dan yang ketiga itu tentu terbuka dan tertutup di mana ya? Di dalam situasi, ya, di dalam situasi. Perhatikan 3 hal itu. Pemberian dalam dirimu, situasi di luar, dan yang ketiga itu chemistry-nya ya, reaksi dari situasi dan pemberian itu, yaitu ketika kamu coba exercise, oh yang ini bisa jalan, yang ini belum bisa jalan, oh yang ini kayaknya nggak akan pernah bisa jalan, ya. Dan lewat itu kamu kemudian
uh, coba untuk menyampaikan kamu punya respon kepada Tuhan. Ya, kamu punya respon pada Tuhan. Yang mungkin Tuhan berkenan, mungkin Tuhan gak berkenan. Ya, jadi kamu diberikan semacam keinginan, kerinduan, kecintaan. Yang mana itu kecintaanmu mungkin tidak harus kecintaan tetanggamu. Ya, kecintaan teman gerejamu, gak tentu. Mungkin juga teman gerejamu ada yang punya kecintaan itu juga, mungkin. Itu yang orang suka pakai istilah apa ya, beban atau apalah whatever ya. Walaupun itu mungkin saya kira perlu dibedakan ya, karena beban itu kayak sudah lebih memang dari Tuhan gitu. Kalau ini sekedar passion kali ya. Kalau passion itu ya tidak tentu kan, tidak tentu itu nanti korelatif dengan kehendak Tuhan ya. Tapi hal itu pun saya kira kalau bukan dari Tuhan, lantas dari mana? Maksud saya adalah begini, diri kamu kan dari Tuhan. Kalau passionmu gak dari Tuhan, terus dari mana? Itu pertanyaan saya kan. Ini passion itu harus dibedakan dari libido ya. Dibedakan dari fear, dibedakan dari insecurities ya. Tapi passion itu. Kamu punya gak itu? Sesuatu yang kamu cintai. Beberapa orang mungkin gak punya loh kalau ditanya. Jadi hari-hari dia tuh ngapain sih? Hari-hari dia itu dari satu problem ke problem yang lain. Problem solver soalnya dia. Saya punya teman yang kayak gitu. Wah, paling enak punya teman kayak gitu. Sangat berguna. Ada apa-apa telepon dia gitu ya. Wah, problem solver. Tapi orang kayak gitu ya rentan untuk dimanfaatkan. Dimanfaatkan sampai habis. Lalu orang kayak gitu perlu untuk menggumulkan sesuatu yang mungkin dia paling takut. Lalu sendiri punya kecintaannya apa? Ya, lu sendiri punya mimpi apa in a way, kalau pakai bahasa Hollywood ya, yang tentu saja illegitimate ya. Lu sendiri punya mimpi apa gitu. Mimpi di sini bukan kayak gue pengen ada ini gitu, bukan. Tapi kayak gue pengen mempersembahkan ini kepada Tuhan gitu. Ya, walaupun nggak tentu Tuhan terima atau nggak tentu itu sesuatu yang tidak dimodifikasi later on sama Tuhan. Tapi saya kira kayak misalnya ya, Paulus katakan dia itu punya visi, dia punya kerinduan ya, agar rekan-rekan sebangsanya orang Israel itu menerima Kristus. Itu kerinduan semua orang enggak? Saya kira kan enggak ya. Kenapa ya? Karena kan enggak semua orang di gereja, even di gereja mula-mula, orang Yahudi. Jadi mana bisa dia bilang teman sebangsaku kan gitu. Ya, jadi saya kira ya kayak begini-begini enggak perlu kamu kayak, oh iya itu juga beban saya, itu juga kerinduan saya. Enggak perlu juga, karena hatimu ya mana muat ya untuk kerinduan segala yang ada, yang bisa dirindukan, yang baik ya. So ya, saya kira ini sesuatu yang cukup spesifik, walaupun nggak tentu kayak cuman lu doang ya rindu itu ya, enggak juga ya. Kalau lu doang yang rindu itu justru question mark juga sih. Tapi kamu mesti punya itu ya, saya kira ya. Sesuatu untuk kamu rindukan, yang baik ya of course, yang baik untuk terjadi dalam dunia ini. Dan itu di-deliver lewat apa ya? Lewat, ada nggak gifts-nya? Cocok nggak dengan gifts-nya? Misalnya ya, kalau saya bilang begini, ini testing ya, sekalian kayak praktikalnya. Saya tuh punya kerinduan jadi penyanyi opera gitu. Si Yadi jadi penyanyi opera, come on, ya delusional banget loh, kan gitu. Soalnya nggak ada karismatanya ya. Betul nggak sih? Gak ada karismatanya lah, gue udah umur segini, gue udah tahu lah kenal diri gue ya. Gue gak bakal jadi penyanyi opera, definitely gitu. Ya gue gak punya kerinduan itu ya, anyway ya. Jangan salah mengerti, saya gak punya kerinduan itu. Tapi, ya kalaupun saya punya kerinduan itu, mesti ada check and balance ya dong. Lu gak punya gift-nya men, lu tuh tone deaf misalnya gitu. Saya sih gak tone deaf ya by the way. Tapi misalnya kayak gitu ya, lu tuh tone deaf, mimpi jadi penyanyi opera, ya definitely enggak lah gitu. Jadi, lalu kemudian lingkungannya membutuhkan itu enggak? Ya mungkin lingkungannya enggak membutuhkan itu. Oh ya saya lahir itu ahead of time gitu, kayak 300 tahun sebelum waktunya saya udah lahir gitu ya. Iya oke deh, lu genius deh. Jadi lu berkarya aja, maybe satu hari lukisan lu jadi Rembrandt punya lukisan atau jadi kayak Picasso gitu. Oke deh, lu berkarya aja. Ya oke lah, good for you lah maybe. Tapi saya pikir kok kayak kalau sepenuhnya itu kayak orang nggak dapat berkat dari hidupmu dan passionmu ya dan segala macam.
maybe kamu perlu pikirkan ulang sih, jangan-jangan memang gak ada karismatanya ya, maybe ya memang Tuhan tidak bukakan pintunya ya, maybe ya. Saya nggak sampai saya nggak sampai dengan sangat yakin bilang nggak ada tempat untuk itu ya. Maybe juga ada tempat ya, karena kita tahu lah ada Søren Kierkegaard ya, tapi juga tentu ada Arthur Schopenhauer ya di sisi yang lain. So well, dan maybe kamu bukan dua-duanya gitu jadinya. Well, lahir 300 tahun sebelum waktunya ya, di mana seluruh dunia nggak mengenal kamu sungguh-sungguh dan nggak bisa mengenali bakat-bakatmu. Ya mungkin kamu setidaknya perlu menggumulkan, mungkin tidak gitu ya, mungkin simply kamu punya mimpi yang salah gitu, yang tidak selaras dengan karismata yang Tuhan berikan dalam diri kamu ya. Kalau itu ternyata yang kamu anggap karismata memang tidak cocok ya sama lingkungan ya, dan pintunya tidak dibukakan ya, maybe memang simply kamu nggak punya itu. Dan terakhir check and balance-nya itu adalah tentu saja Alkitab. Jadi Alkitab itu Alkitab itu memberikan kepada kita norma-norma yang tentu saja kita masih pertimbangkan. Kalau udah sampai nabrak Alkitab ya kayaknya sih memang bukan pimpinan Roh Kudus ya, semacam gitu ya. Bukan kayaknya lah, udah pasti gitu ya. Karena Roh Kudus tidak pernah menyuruh kita nabrak Alkitab gitu. Kita bisa lihat ini ya, di misalnya Kisah Rasul 15 ya, Kisah Rasul 13, 46-47 ya. Di situ Yakobus mengutip Amos 9, Paulus mengutip kitab Nabi Yesaya dan seterusnya. Jadi para penulis Perjanjian Baru itu ketika dihadapan pada keputusan-keputusan genting ya, mereka itu menggumulkannya dengan ya satu itu adalah Alkitab gitu ya. Jadi itu normativitas yang eksplisitnya. Oke, lalu kemudian saya akan bilang faktor luarnya apa ya? Faktor luarnya, kalau tadi faktor dalamnya itu yang negatif, ketakutan, insekuritas atau keinginan yang menguasai kita ya, yang mengobsesi kita. Kalau dari luar itu mungkin ini rangsangan untuk tidak mau kalah ya, tidak mau kalah. Karena zaman kita ini zaman yang super kompetitif gitu ya, menerbitkan bukan hasrat sih, menerbitkan itu tadi sebenarnya sih insekuritas ya, tapi di-induce dari luar gitu. Jadi culture kita ini culture kiasu ya, takut kalah gitu. Terus kita itu kayak mungkin ya, kita menggumulkan saya tuh punya bakat ini, saya nggak punya bakat itu, saya punya beban ini dan seterusnya. Itu mungkin dipicu sebenarnya bukan sama cinta, bukan dipicu sama kepercayaan pada Tuhan. Bukan dipicu sama pengharapan akan datangnya kerajaan Allah. Tapi dipicu sama kiasu. Sama kompetisi. Ya, mungkin itu. Kita perlu jujur sama diri sendiri lah. Ya, jadi mungkin kita lihat-lihat teman-teman kita ini kok berprestasi di sini, di sana, lalu saya kok sama sekali tidak ada. Lalu ya, yang kita lakukan ya pokoknya berprestasi dulu deh. Yang penting saya udah bisa ada sesuatu ditulis di CV gitu. Saya menang, nggak tahu lah, lomba catur tingkat kecamatan gitu mungkin atau apapun gitu ya. Atau ya bikinlah ceruk yang kamu bisa dapat medali emas gitu. Nggak tahu. Masuk Guinness Book of World Records gitu untuk orang yang paling produktif dalam ngupil atau apapun gitu ya. Jadi kayak carilah keterampilan yang cuman kamu yang bisa gitu ya. Itu saya kira spirit yang tentu kan salah ya, karena dipicu itu oleh kiasu mungkin ya, takut kalah gitu kan. Atau ini ya, kita mungkin berpikir atau ini apa ya, ini induce dari luar gitu ya. Pelayanan itu hanya dapat dilakukan sama orang-orang terbaik. Ya, pelayanan baik dalam dunia ini maupun di dalam gereja, itu hanya yang berhak itu ya adalah yang the best gitu, the best. Itu mungkin kecenderungan juga keluar dari spirit kiasu tadi ya, kompetitif gitu. Saya amati ya kalau orang-orang di Indonesia ini cari dokter ya, itu seringkali itu cari namanya dokternya gitu kan. Agak mirip seperti mau dengan khotbah itu cari nama pengkhotbahnya gitu kan. Jadi ya bukan berarti nggak boleh ya pilih-pilih ya, kayak kalau dokternya memang reputasinya buruk betul ya, janganlah sama dia kira-kira gitu. Tapi orang tuh seringkali mengamati ya, kalau dokternya itu nomor 1 gitu, pasiennya ngantri-ngantri sampai
6 tahun gitu kali ngantri, keburu mati gitu ya. Tapi kalau dokternya second best, antriannya pendek banget, kira-kira begitulah ya. Nah ini menurut saya kan tidak bagus ya, irasional ini. Seharusnya apa? Seharusnya itu dokter itu seperti juga montir, itu adalah kamu bagi ke dalam 2 kelompok. Kompeten apa enggak. That's it. Ya, bukan the best atau bukan the best. Kalau the best atau bukan the best, itu the best itu isinya cuma satu manusia, by definition, kan gitu. Sisanya bukan the best. Nah kita itu kayak bego banget ya. Terus kita bilang apa? Kita kekurangan tenaga dokter, ya iya kategori lu atau apa ya, skenario lu bego gitu. Gak the best lu gak mau datang ke situ. Ya gak the best itu maybe good enough kan? Jadi mestinya itu kategorinya good enough atau gak good enough itu aja. Karena enough is better than the best. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu kayak kalau lu carinya the best ya cuma 1 gitu. Lalu orang itu kerja 24 jam juga gak cukup lah untuk melayani kebutuhan seluruh kota gitu kan. Ya jadi ya dalam hal itu ya the best is worse than enough ya, than good enough gitu. Karena good enough itu mencerminkan apa? Kalau kita memakai, mensyukuri yang good enough, kita mensyukuri providensia ilahi. Memangnya Tuhan kagak becus bikin jenius apa ya, sampai satu kota Jakarta jenius semua gitu. Ya Tuhan becus banget lah ya, dia bisa bikin semut-semut itu jenius juga bisa dia. Terus semua udah membalik telapak. Kenyataannya kan nggak gitu. Jadi itu narasi romantik ya. Genius ya. Atau ini, the winner takes it all ya. Pernah dengar istilah itu ya. The winner takes it all. Gitu. Lalu Pareto Principle dan segala macam itu ya. Iya, maybe mencerminkan realitas ya. Tapi realitas yang bengkok kan. Masa lu mau terus-terusin realitas yang bengkok gitu. Ya, aneh banget ya. Jadi mestinya kan kita menghidupi realitas datangnya kerajaan Tuhan gitu. Dan dalam kerajaan Tuhan tuh gak ada gitu cerita kayak the winner takes it all gitu. Gak ada cerita gitulah. Sampai lu jadi dokter ya, the winner takes it all gitu. Jadi kayak narasinya itu kayak ini. Ada beruang datang, si A itu sibuk ngikat sepatu, si B itu panik lihat si A ngikat sepatu. Gila beruang udah deket, kita pasti lari bro. Mampus lu nanti dimakan beruang. Si A terus bilang apa? Lu ngapain buru-buru? Emangnya lu bisa adu lari sama beruang? Lu kalah adu lari sama beruang. Nah terus lu ngapain ikat sepatu waktu udah makin sempit? Karena gue cukup menang adu lari sama lu. Kalau gue menang, lu yang dimakan beruang, gue selamat. Makanya gue ikat sepatu gue. Nah kita mungkin menghidupi narasi itu kan. Nah ini kan narasi yang salah ya. So, ya saya kira keluar dari kiasu, lalu kemudian the winner takes it all ya. Hanya yang the best itu yang Tuhan berhak pakai, the best dan seterusnya. Itu I think ya, wrong narrative. Yang ketiga itu, ada orang-orang yang ingin hidupnya bermakna, ingin dipakai Tuhan, ingin berguna bagi kerajaan Allah, lebih daripada kerajaan Allah membutuhkan pelayanan orang itu. Atau kepingin menjadi guru, ini kalau pakai bahasanya Yakobus, lebih daripada muridnya kepengen dia yang jadi gurunya. Kamu pernah punya pengalaman itu gak gitu? Kayak ada orang-orang tertentu yang mereka itu kepengen memimpin, tetapi yang dipimpin kayaknya gak terlalu dapat benefit dari kepemimpinannya. Kepengen jadi bapak, tapi yang diperanak itu gak terlalu sejahtera bahwa dia patronizing dan jadi bapaknya gitu ya, jadi paternya. Dan seterusnya dan seterusnya, pengen jadi pembimbing, tapi yang dibimbing merasa kayak, ya gue gak terlalu suka dibimbing gitu. Jadi kita berpikir, sebetulnya yang membutuhkan itu siapa? Apakah yang dibimbing, yang dididik, yang dilayani, ataukah yang lebih membutuhkan sebetulnya yang melayani, yang membimbing, yang memimpin, yang mendidik? Mungkin. Jawabannya kita yang tahu ya, masing-masing ya, tapi mungkin yang membutuhkan justru adalah yang semacam kita bilang pelayannya. Jadi pelayan Tuhan yang lebih membutuhkan
pelayanan itu ketimbang yang dilayani. Dan ini saya akan bilang sebagai sesuatu jebakan ya. Ini jebakannya. Jadi ini sesuatu yang sangat tipis dan kita bisa bilang ini kita mencintai Tuhan, kita melayani Tuhan, padahal enggak. Sebenarnya kita berespon kepada kebutuhan kita aja. Ya, secara salah gitu. Bukan berarti karena kita ada kebutuhan itu ya diabaikan saja gitu. Karena kamu harus menggigit bibirmu dan membiarkan dirimu itu ya inilah ya menahan derita gitu ya. Mungkin nggak tahu lah ala orang-orang austeris ya. Jangan bilang orang stoik ya. Orang stoik suka dituduh begitu, mereka nggak begitu. Orang austeris ya atau asketis maybe atau masokis maybe. Tapi ya enggak sih. Jadi saya kira kita itu perlu untuk menyadari ya, mungkin ketika kita ingin menolong orang ya, yang lebih punya kebutuhan tuh kita, yaitu butuh apa? Butuh melihat diri sebagai penolong, butuh merasa diri berguna karena gue udah bisa nolongin, lebih daripada orang yang ditolongin. Orang yang ditolongin sungguh mati sebenarnya gak gitu butuh ya, mungkin begitu. Nah sampai di situ kita perlu untuk menyadari ini pun bukan berespon pada panggilan Tuhan. Ya enggak sih? Ya, so hati-hati dengan istilah Tuhan memanggil saya gitu. Karena ada kebutuhan ya. Really, ada kebutuhan. Yang butuh siapa? Dia apa lu? Ya lu. Lu yang butuh menjadi penolong. Ya, makanya Yakobus bilang jangan banyak yang mau jadi guru ya. Tapi ini saya ngomong gini karena saya guru ya, saya dosen. Jadi saya kayaknya hidupnya itu banyak berhadapan dengan realitas begitu ya. Yang lebih membutuhkan mungkin gurunya ketimbang muridnya. Atas apa itu? Kayak occasion atau encounter pendidikan gitu ya. Jadi memang gurunya hobi ngajar sih gitu ya. Dan bukan muridnya perlu diajar. Tapi gurunya memang hobi ngajar dan butuh tempat penyaluran hobi ya. Semacam begitu. Sekalian merasa diri berharga maybe. Atau apapun ya. Ya, oke. So that's all I think. Ya, jadi kita di sini belajar bahwa untuk menjadikannya make sense ya atau untuk bertanya apakah ini make sense apa tidak adalah untuk menghubungkan dengan sesuatu yang bukan saya. Ya, dan ya kita perlu pikirkan bahwa sesuatu yang bukan saya itu ada dunia ini orang lain ya dan juga Tuhan gitu dan Tuhan yang menciptakan segalanya sudah memberikan kita keselamatan untuk mencapai tujuan yang lain dan tujuan yang lain itu adalah kita melayani Tuhan, kita bersekutu dan tujuan yang lain itu intinya adalah mempersiapkan segala sesuatu untuk pemerintahan ilahi ya, pemerintahan Tuhan di mana Kristus sebagai kepala dan segala sesuatu ini dipersatukan di dalam Kristus, bukan hanya gereja ya, tapi segala sesuatu. Jadi gereja itu hanya precursor dalam masa sementara ini, tetapi tujuan akhirnya, jadi the end of the church is not the church itself, ya. The end of the church is the whole universe, ya, the whole creation. Dan the end of you, ya, the end of man, the end of human beings, the end of salvation also, itu juga bukan salvation itself atau human being itself, tapi sesuatu yang lain, ya. Dan sesuatu yang lain di sini yang disebut sebagai pemerintahan ilahi. Kingdom of God lah, ya, kerajaan Allah lah itu, ya. Dan bagaimana kita menghubungkan ya peristiwa-peristiwa di sekeliling kita, diri kita, pengenalan diri kita dan seterusnya dengan kerajaan Allah itu. Nah itu yang tadi saya sudah jelaskan. Ya, oke. So saya menutup dengan pertanyaan diskusi sebelum saya serahkan kembali pada Gerin ya. Jadi pertanyaan diskusinya itu adalah sejauh mana segala insight yang kamu dengar hari ini, ya, apapun insight yang kamu tangkap, bisa kamu pakai untuk membuat jadi make sense pimpinan Tuhan kepada diri kamu sampai hari ini. Ya, jadi kayak kamu bisa mulai dengan menceritakan ya, Ebenezer gitu sampai pada titik ini Tuhan memimpin saya itu, terus saya lihat dengan kacamata ini, terus saya jadi ya melihatnya lebih make sense sih, lebih make sense segala kesuksesan saya, kegagalan saya, insekuritas saya, anxiety saya,
sekuritas saya, mungkin kebanggaan saya, mungkin libido saya, mungkin fear saya, mungkin whatever. Mungkin passion saya. Apa jadinya itu? Gak tahu. Lu mau jadi apa gitu? Koki mungkin, penyanyi opera mungkin, gak tahu. Ya, oke. So, bagaimana menjadikannya make sense? Dan kita bisa lebih mengerti kehendak Tuhan di masa yang akan datang ke depannya gitu. Ya. Itu kira-kira ya. Ini saya dapat dari baca di Wikipedia tentang Epictetus. Dia bilang gini, yang ceritanya terkenal sini. Dari Enchiridion ya atau dari mana? Bukan, jadi istilahnya it's not what happens, it's not what happens, but how you react that matters. Nah, menurut Papa itu pemikirannya itu biblical atau enggak sih? Ya. Saya akan bilang dua-duanya matters lah ya, tetapi tentu saja kita hidup dalam sebuah dekade di mana minat terhadap stoicisme naik, dan saya melihat ada banyak manfaatnya. Saya sendiri banyak tertolong oleh stoicisme waktu saya umur 20-an. Walaupun tidak baca Epictetus waktu itu, tapi saya baca karya Albert Ellis yang didasarkan kepada pembacaan dia terhadap Epictetus yang saya baru tahu 10 tahun setelah itu. Tapi yang dikatakan sebagai dichotomy of control itu ya, disebut begitu sama orang yang belakangan ini mempopulerkan kembali stoicisme dalam dekade kita. Ya, saya merasa itu cukup menolong. Yaitu, tapi saya akan haluskan dalam arti, saya nggak akan bilang it doesn't matter apa yang terjadi, saya akan bilang everything matters lah ya, everything matters, karena providensia itu kan berarti gak ada yang terjadi karena kebetulan saja, tapi semua datangnya dari tangan Allah yang adalah Bapa kita. Nah kalau semua datangnya dari tangan Allah yang adalah Bapa kita, ya masa nothing matters? Pasti enggak. Masa ada hal yang tidak matter sama sekali? Ya kan enggak. Everything matters lah. Betul kan? Karena tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua terjadi di dalam kedaulatan Tuhan. Semua berasal dari tangan Bapa kita. So everything matters. Tetapi tentu ya Epictetus bukan ngomong bahwa yang terjadi itu enggak ada artinya begitu ya. Maksudnya itu lebih ke arah sini lah ya. Kamu tidak bisa mengubah yang kamu nggak bisa ubah. Ini pun didoakan sama teolog Kristen namanya Reinhold Niebuhr ya. Kamu tuh bisa memohon kepada Tuhan untuk menerima saja apa yang kamu nggak bisa ubah. Ya, itu bukan porsi kamu untuk mengubah-ubahnya. Tapi kamu juga perlu untuk mendoakan kepada Tuhan, memberi keberanian supaya kamu bisa mengubah yang kamu bisa ubah. Dan ketiga, kamu perlu untuk berdoa dapat hikmat membedakan yang mana tuh yang mana gitu. Yang mana bisa kamu ubah, yang mana kamu gak bisa ubah. Tapi kalau bagi Epictetus, buat dia tuh jelas banget mana bisa diubah, mana yang gak bisa diubah gitu. Yang bisa diubah itu cuma satu, respon kamu. Ya, itu yang bisa diubah. Yang bisa kamu ubah itu respon kamu. Yang gak bisa kamu ubah itu apa? Omongan orang tentang kamu. Kan itu kan bergantung pada mereka, bukan pada kamu gitu ya. Dunia ini, peristiwa-peristiwa, itu semua gak bisa diubah. Makanya Epictetus itu pernah bilang apa? Jangan pernah ngobrol-ngobrol sama orang, ngomongin peristiwa. Apalagi ngomongin orang lain. Jangan deh, buang waktu. Kenapa? Ya ngapain ngomongin peristiwa, lu gak bisa ubah. Yang udah terjadi ya terjadi lah, it is what it is lah, kan gitu. Ya. Ngomongin orang lain, dah elah buat apa? Orang lain ya orang lain begitu ya begitulah, itu dia. Bukan lo, bukan gue. Kira-kira gitu ya. Nah kita sekarang, saya kira memang sangat perlu mendengarkan, mempertimbangkan, bukan menelan mentah-mentah, tapi mempertimbangkan nasihat Epictetus ini, definitely ya. Di medsos, ada orang komen apa-apa, ya elah komennya troll dibaca, bego lu. Kira-kira gitulah saya akan bilang, tapi itu kan nambahin ya. Udah ke-trigger ya.
jatuh, ditimpuk lagi sama si Yadi. Aduh, keterlaluan gitu ya. Tapi saya akan bilang, saya cukup setuju sama Epictetus, lu gak bisa ubah itu. Jadi mau diapain? Ya, orang lain gak suka sama karya lu, ya gak apa-apa. Kebebasan mereka juga gak tentu, kamu juga gak tentu suka sama yang mereka suka, dan seterusnya. Kayak gitu-gitu deh ya, semacam itu ya. Saya gak ngomong mengenai kamu sih, by the way, tapi saya ngomong mengenai secara umum aja ya. Jadi kayak, ada hal yang kamu gak bisa ubah, ada hal yang kamu bisa ubah, basically yang kamu bisa ubah adalah respon kamu. Apakah itu Kristen? Apakah itu Kristen? Kita bisa ngomong ada Kristennya juga, kenapa? Karena, apakah kita dipanggil untuk mengendalikan jagat raya ini kan? Enggak ya. Jadi memang benar juga, ada hal yang di luar kendali kita kan? Jadi, tapi apakah tujuan akhirnya apatheia seperti Epictetus ya, Marcus Aurelius, tujuan akhirnya apatheia? Enggak sih. Agustinus itu misalnya ada ngomong soal Yesus itu kan tidak apatheia ya. Yesus itu kan enggak seperti stoic sage yang anteng-anteng aja waktu Lazarus meninggal. Lazarus mati, Yesus nangis. Ya elah kok nangis? Lembek banget kira-kira gitu menurut Epictetus ya. Cemen banget lo. Mestinya lo apatheia, kan kira-kira begitu. Walaupun orang stoik ya tentu bisa pucat juga kalau lagi badai ya. Ada itu catatan itu ya. Orang stoik kok lagi badai, gue lihat, wih pucat dia. Wah gimana nih orang stoik pucat. Terus si filsuf stoik itu menjelaskan, oh orang stoik itu jangan salah, bukan gak bisa pucat, bisa. Soalnya kalau dihantam sama stimulus yang mendadak ya dia bisa terganggu jiwanya. Cuman hegemonikon dia itu kemudian setelah sekian lama shocknya udah hilang, bisa take over control lagi. Nah itu baru kalau dia orang stoik beneran dia bisa take control lagi. Kalau enggak, wah dia berkelanjutan paniknya, kira-kira gitu ya. Tapi kalau orang stoik bisa dikagetin ya bisa lah dikagetin, ditakutin ya bisa lah. Lihat pocong ya kadang-kadang langsung gemeter ya bisa. Cuman setelahnya gimana, kira-kira gitu ya. Setelahnya otaknya jalan lagi ya, hegemonikonnya jalan lagi. Nah itu kalau sesuai dengan logo, sesuai dengan segala sesuatu yang rasional ya, itu ya oke gitu. Gak ada masalah dengan stoicisme dia, kira-kira gitu. Yang hampir nggak ada bedanya sama Kristen dengan Stoicisme dong. Banyak bedanya. Saya udah tulis panjang lebar juga sih. Selain banyak orang lain juga yang lebih bagus dari saya. Agustinus misalnya menulis mengenai bedanya Stoicisme sama Kristen. Cukup banyak sih bedanya. Ya, diantaranya ya kayak tadi ya, yaitu apa? Yaitu tidak semua respon dari kita ya terhadap, ya tapi tentu ini ada banyak urusan istilah ya. Agustinus sendiri mengatakan itu dalam banyak hal itu. Cuma pakai istilahnya beda aja sih sebetulnya. Jadi ya, well. Ya. Memang banyak samanya, tapi ada bedanya kok. Ada bedanya. Di antaranya ya bedanya itu adalah inilah ya. Hidup manusia itu artinya apa? Kalau kita tanya kepada orang stoik ya, artinya apa? Jawabannya beda banget lah sama Kristen. Kedua ya, orang stoik itu kenapa melakukan yang dia lakukan? Ya, jadi ngapain lu lakukan yang lu lakukan gitu. Kebanyakan dari mereka akan bilang gini, out of duty, karena kewajiban. Ya, jadi ya saya melakukan yang saya lakukan itu adalah karena kewajiban. Tapi kalau orang Kristen saya kira lebih dari itulah ya, lebih dari itu, karena cinta gitu. Walaupun cinta di dalam cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu itu lebih ke arah cinta yang duty sih, memenuhkan covenant sih, kayak cinta pada negara gitu, bukan cinta sentimental. Iya, saya setuju juga itu kita punya cinta itu sentimental dari romantisisme sih ya, bukan dari Alkitab. Tapi saya kira more than duty lah ya, kalau kita lihat Yesus khususnya ya, kalau lihat Perjanjian Lama mungkin nggak begitu clear seperti kalau kita lihat Yesus. Jadi saya kira patokannya kayak Agustin lagi lah ya. Kalau tertarik menjelaskan ini mungkin bisa consult kepada City of God itu, bisa lihat di situ. Ya Yesus itu bukan orang stoik lah, kayak kira begitu. Hidup sejaman sih by the way.
Jadi itu quite apple to apple sebenarnya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pimpinan-Mu pada hari ini dalam persekutuan kami. Kami menyerahkan apa yang sudah kami kumpulkan dalam tangan Tuhan, kiranya Engkau yang memakai di dalam kedaulatan-Mu. Kami juga berdoa bagi diskusi kami dan juga apa yang kami sudah dengar dan kami pahami. Kiranya ini semua boleh dipakai Tuhan menjadi cara-Mu untuk memimpin kami sebagai diri kami. Memimpin kami sebagai manusia, memimpin kami sebagai tubuh-Mu, sebagai umat-Mu yang sedang Engkau bawa keluar dari kegelapan, Engkau bawa keluar dari hegemonikon dosa, dan Engkau bawa menuju kepada kebebasan di dalam persekutuan dengan Tuhan sebagai manusia yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.